Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membaca kitab Dalilus Salik ila Syarh Ibnu Malik, yang mana masih kita bahas tentang keadaan-keadaan di mana kita wajib untuk menghapus khobar. Yang nanti disampaikan sebagai bahasan tambahan oleh pensyarah di sini, keadaan-keadaan di mana kita harus menghapus mubtada, meskipun ini tidak disampaikan oleh Ibnu Malik dalam bait syair beliau. Pensyarah mengatakan asal itu yang ketiga, keadaan yang ketiga di mana kita wajib untuk menghapus khobar adalah an yaqa'a ba'dal mubtada'i wawun. Ketika setelah mubtada itu terdapat wawun, huruf waw yang nasun fil ma'iyah, yang dia tegas menunjukkan makna ma'iyah, kebersamaan. Wahiyya allati yasihu hasfuha, yaitu huruf waw yang yasihu hasfuha bisa dihapus. Wa wad'u kalimati ma'a maudhi'aha, kemudian kita ganti dengan kata ma'a, kita letakkan kata ma'a maudhi'aha sebagai ganti untuk tempat kata waw tadi yang dihapus. Fala yataghayyarul ma'na, kemudian makna dari kalimat tersebut tidak berubah, bal yattadihu, akan tetapi malah menjadi jelas. Contohnya adalah dalam kalimat kullu insanin wa amaluhu, setiap manusia dan amalannya. Fa kullu, maka kata kullu merupakan mubtadaun, berkedudukan sebagai mubtada. Kemudian kata insanin mudhafun ilaih, mudhaf ilaih. Kemudian kata amaluhu, dia merupakan ma'tufun alal khobari, dia merupakan kata yang diatafkan pada khobar. Mana khobarnya? Wal khobaru mahdhufun, adapun khobarnya di sini mahdhuf, dihapus. Kenapa demikian? Lil ilmi bihi, karena sudah umum diketahui, ya, karena pendengar itu sudah paham, ya, maka karena sudah saling paham, maka di sini dihapus pun tidak masalah. Wali anal atfa yasuddu masaddahu. Nah, kemudian di sini kata yang diatafkan kepada khobar ini menggantikan kedudukan khobar. Wa takdiru, dan kalimat lengkapnya adalah muqtarinani. Ya, kalimat lengkapnya adalah kullu insanin wa amaluhu muqtarinani. Setiap manusia dan amalannya muqtarinani, ya, bergandengan ataupun beriringan. Fa'ilam takunil wawu lil ma'iyati aslan, apabila wawunya di sini memang pada asalnya tidak menunjukkan ma'iyah, kebersamaan, bali majarrodi tasriki, akan tetapi dia semata-mata menunjukkan tasrik, menunjukkan makna, ya, tasrik, ya, kesamaan atau kebersekutuan, itu menunjukkan makna. Dan fil hukmi, dalam hukum, lam yuhdhafu al khobaru wujuban, maka dalam keadaan ini khobarnya tidak wajib dihapus. Nah, ya, contohnya dalam kalimat Khalidun wa Aliyun mutaba'idani, Khalid dan Ali mutaba'idani, ya, saling berjauhan, maka wawnya di sini adalah yufidu at-tasrik fil hukm, ya, menunjukkan kesamaan dalam hukum. Ya, Khalid, ya, jauh, Ali jauh, artinya apa? Keduanya saling berjauhan. Au kanat lil ma'iyati, atau ketika wawnya dia menunjukkan makna kebersamaan, walakinnaha laisat nasson, akan tetapi menunjukkan makna kebersamaannya tidak tegas. Lam yuhdhaf wujuban aidon, maka ini pun tidak wajib dihapus.
Contohnya dalam kalimat al-rajulu wa jaruhu muqtarinani. Laki-laki itu wajaruhu dan tetangganya muqtarinani, ya, beriringan atau bergandengan. Wa innama lam takun nasan. Kenapa kalimat tadi tidak dianggap tegas dalam menunjukkan kebersamaan dalam kalimat ar-rajul wa jaruhu muqtarinan? Li'annal jaro la yalzamu atau la yulzimu jarahu. Karena yang namanya tetangga itu tidak senantiasa menyertai tetangganya yang lain. Wala takunu ma'ahu fil awqati kulliha au aksariha. Dan tidaklah dia senantiasa bersama dengan tetangganya yang lain tersebut fil awqat kulliha, di setiap waktu, au aksariha atau di mayoritas waktu. Maka ini indikatornya adalah realita, ya. Realita menunjukkan bahwa yang namanya tetangga dengan tetangga yang lain yang nggak senantiasa bersama-sama dalam setiap waktu. Ya, mungkin rumahnya berdempetan, tapi kan tidak senantiasa antara tetangga dengan satu dengan tetangga yang lain itu senantiasa bersama, bergandengan ataupun beriringan. Maka ini menunjukkan bahwasanya wawunya di sini tidak tegas menunjukkan kebersamaan. Kemudian keadaan yang keempat. Ar-rabi'u yang keempat, an yakuna al-mubtada'u masdaran. Di mana mubtada'nya berupa masdar. Aw isma tafdilin, atau dia berupa isim tafdil mudhofan ila masdarin, yang diidhofahkan ke masdar. Wa ba'dahu halun, dan kata setelahnya adalah kata yang berkedudukan sebagai hal, saddat masaddal khobar, menggantikan kedudukan khobar. Wa hiya la tasluhu an takuna khobaron, namun halnya di sini tidak cocok untuk jadi khobar. Ya, maka di sini ada mubtada yang berupa masdar atau isim tafdil yang diidhofahkan ke masdar, kemudian setelahnya ada kata yang berkedudukan sebagai hal, ada kata yang berkedudukan sebagai hal. Dan halnya di sini secara makna dan secara konteks tidak cocok untuk kita jadikan khobar. Fal awalu, untuk kasus yang pertama, yaitu di mana mubtada'nya berupa masdar, kemudian kata selanjutnya ada kata yang berkedudukan sebagai hal namun tidak bisa jadi khobar secara konteks. Contohnya dalam kalimat ihtirami at-taliba muhadzaban. Ihtirami at-taliba, ya aku akan, ya ini tergantung takdirnya apa atau kalimat lengkapnya apa atau tujuan dari pembicara apa. Yang bisa kita andaikan makna kalimat adalah aku akan memuliakan siswa itu muhadzaban, apabila dia disiplin. Maka ihtirami di sini berkedudukan sebagai mubtadaun. Mubtada, kemudian kata at-taliba di sini dia mansub, berkedudukan sebagai maf'ulun bih, maf'ul bih lil masdari, untuk masdar ihtirami. Kemudian kata muhadzaban, ya, muhadzab artinya adalah disiplin. Ya, muhadzab terdidik, maksudnya disiplin ataupun sopan, ramah, atau makna semisalnya. Kata muhadzaban di sini dia berkedudukan sebagai halun, hal minat talibi, dari kata at-talib. Wa hadhil halu, dan kata yang berkedudukan sebagai hal ini la tasluhu an takuna khobaron, tidak cocok kalau kita jadikan khobar dari kalimat tersebut. Idz la yuqalu, karena la yuqalu tidaklah bisa kalau kita katakan ihtirami muhadzabun. Ya. Ihtirami, ya, penghormatanku atau penghargaanku, ya, muhadzabun adalah kedisiplinan, maka secara logika tidak mungkin. Ya, karena secara secara konteks ini tidak mungkin, maka kata muhadzaban di sini tidak bisa kita jadikan khobar. Ya, kita lihat footnote nomor 1, tambahan penjelasan dari pensyarah.
Wali anal jumlata al-ismiyata al-makrunata bil wawi waqa'at mauqi al-khabari fi misli qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan li anal jumlah al-ismiyah, karena jumlah ismiyah al-makrunah yang dilekati waw, waqa'at mauqi al-khabar, dia bisa menduduki kedudukan khabar. Semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah wahwa sajidun, dalam keadaan dia bersujud. Rawahu Muslimun. Maka untuk kata aqrabu dalam sabda Nabi tadi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi berkedudukan sebagai mubtada'un mubtada'. Wal jumlatul ismiyatu, adapun jumlah ismiyah al-haliyah, yang ini menunjukkan keadaan ya hal, yaitu kalimat wahwa sajidun. Di sini dia sadat masaddal khobar, dia menggantikan kedudukan khobar. Fahada yadullu ala anna intisabi muhadzaban alal hal. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya nasabnya kata muhadzaban dalam contoh di teks syarah di atas tadi alal hal, dia berkedudukan sebagai hal. La'ala annahu khabarun likana mahdhufatin, ya, bukan karena sebagai khobar untuk kata kana yang dihapus. Idla yaktarinu al khabaru bil wawi, karena khobarnya di sini tidak digandingi waw. Ya, maka di sini yang kata yang berkedudukan sebagai kata yang berkedudukan sebagai hal yang dia bisa menggantikan khobar adalah diantaranya adalah ketika halnya ini berupa jumlah ismiyah. Tapi kalau halnya ini adalah hal yang mufrad, maka ini secara umum tidak bisa menggantikan kedudukan khobar. Tidak bisa kita katakan dia khobar dalam kalimat. Namun ala kulli hal di sini lebih bisa kita lihat dari konteks. Nah, kalau kita lihat konteks, secara makna dan secara logika berbahasa ini tidak mungkin jadi khobar, maka dia tidak bisa sebagai khobar. Kembali ke atas, wa innamal khabaru dzarfun mahdhufun. Akan tetapi khobar dari kalimat tersebut adalah dzarf mahdhuf yang dihapus ma'a jumlatin fi'liyatin, bersama jumlah fi'liyah ba'dahu udifa laha, yang terletak setelahnya yang diidhofahkan padanya. Takdiru dan kalimat lengkapnya adalah ihtirami at-taliba, aku akan memberikan penghargaan ataupun penghormatanku at-taliba kepada siswa itu idza kana muhadzaban, apabila dia adalah siswa yang muhadzaban, siswa yang disiplin. Ini kalimat lengkapnya, ini takdirnya fil mustaqbali. Kalau kita andaikan kalimatnya di situ, maksudnya adalah fil mustaqbal, menunjukkan waktu yang akan datang. Ya, aku akan menghormati siswa itu apabila dia disiplin. Wa tuqaddaru its fil madi. Namun bisa kita andaikan yang dihapus di situ adalah kata its fil madi apabila makna yang kita inginkan dari kalimat tersebut adalah fil madi, pada waktu lampau. Maka takdirnya nanti ihtirami at-talib its kana muhadzaban. Ya, aku menghormati dan menghargai siswa itu its kana muhadzaban, karena dia adalah siswa yang disiplin. Maka tergantung keinginan dari si pembicara apakah maksudnya mustaqbal ataukah madi. Kemudian kita bisa tentukan takdirnya apa. Wa khudifa hadzal khabaru, maka khabar dalam kalimat tadi dihapus li wujudi ma yasuddu masaddahu fil makna, karena adanya kata yang cara makna itu bisa menggantikannya, wa huwa al-halu, yaitu halnya di situ.
Kemudian kasus yang kedua, wa misalu ismi tafdili. Wa misalu ismi tafdili, dan contoh di mana mubtada'nya berupa isim tafdil kemudian diidhofahkan ke masdar, kemudian kata berikutnya ada kata yang berkedudukan sebagai hal, contohnya dalam kalimat anfa'u amalis shani'i mutqinan. Ya, amal shani, ya, amal shani, pekerjaan dari shani, ya dari pekerjaan fa yang paling bermanfaat adalah ketika dia mutqinan, ketika dia profesional, ketika dia serius. Wal khabaru fihi kama fil misalil ladzi qablahu. Maka khabar untuk kalimat ini adalah sebagaimana pada contoh sebelumnya. Itu bisa kita takdirkan kata idza atau bisa kita takdirkan dengan kata iz. Ya, maka apabila kita takdirkan kata idza, apabila ini adalah menunjukkan mustakbal, maka takdirnya atau kalimat lengkapnya adalah anfa'u amalis shani'i, ya idza kana mutqinan. Maka di sini ada idza kana yang dihapus. Kemudian kalau kita takdirkan ini adalah waktu lampau, maka kalimatnya menjadi anfa'u amalis shani iz kana mutqinan. Fa in kanatil halu shalihatan li wuqu'iha khabaran lil mubtada'i al-mazkuri. Namun apabila kata yang berkedudukan sebagai hal tersebut itu bisa kita dudukkan sebagai khabar untuk mubtada yang disebutkan dalam kalimat tersebut, fala khudzifa hina idzin. Maka hina idzin ketika ini khabarnya tidak dihapus. Bal yajibu raf'u hadhil hali, bahkan wajib untuk kita rafa' hal tersebut litakuna hiyal khabar, supaya menjadi khabar. Contohnya adalah dalam kalimat ikrami ad-dhaifa, ikrami ad-dhaifa adimun. Aku akan memuliakan tamu. Ikrami ad-dhaifa, ya pemuliaanku terhadap tamu, adimun adalah pemuliaan yang besar. Maka di sini azimnya di sini dia sebagai hal dari kata ikrami. Makanya di sini tidak kita hapus, dan di sini kita rofakkan karena secara makna ini dia hal dari ikrami, cuman dari sisi kedudukan dia bisa kita jadikan khobar. Maka di sini kita rofakkan sebagai khobar dari kata ikrami. Maka syarat untuk sebuah hal di sini berarti lebih cenderung kita lihat konteksnya, lebih cenderung kita lihat konteksnya. Jadi kata-kata tersebut dia menunjukkan makna keadaan, untuk konteks yang ada dalam kalimat tersebut. Maka apabila dia tidak cocok untuk kita jadikan khobar, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ada khobar yang dihapus, dan khobar yang dihapus tersebut kita andaikan idza kana atau iskana. Kemudian apabila secara makna ataupun secara konteks ini dia bisa jadi khobar, maka kata tersebut kita marfukan dan kita anggap dialah khobarnya. Maka sekali lagi yang jadi tolak ukur itu adalah dari sisi konteks, dari sisi konteks sejauh mana kita bisa memahami sebuah kalimat. Maka untuk hal yang semacam ini memungkinkan untuk banyak pilihan i'rab, ya, memungkinkan untuk banyak pilihan i'rab. Meskipun saya pribadi pun ini belum mengecek kembali untuk pilihan-pilihan i'rab yang lain untuk contoh-contoh semisal ini. Tapi kita bisa prediksi dengan persangkaan kuat bahwasanya untuk kasus-kasus yang tolak ukurnya itu adalah interpretasi terhadap konteks, itu biasanya
banyak pilihan i'rab yang lain. Ya, ada pendapat lain dalam masalah ini. Boleh jadi ada yang berpendapat ini memang khobarnya, kemudian menyampaikan alasan tertentu, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Malik di sini dan juga dijelaskan oleh Pensaro di sini bahwasanya halnya itu tetap hal, halnya tersebut tetap hal, cuman di sini ada sesuatu yang dihilangkan dan itu adalah khobarnya kalau dijadikan satu kesatuan dengan halnya tersebut. Wa ila hadhil mawadi'il arba'ati asyara bi qawlihi wa ba'da laula ghaliban hadful khabari ila akhirih. Ya. Dan sampai 4 kondisi tadi, Ibnu Malik mengisyaratkan dengan beliau katakan di bait syair yang kita baca di awal, wa ba'da laula ghaliban hadful khabar. Hadful khabar, menghapus khabar, itu biasanya terjadi ketika terletak setelah kata laula dan seterusnya. Maksudnya adalah wajib hadful khabari ba'da laula. Kita wajib untuk menghapus khabar apabila dia terletak setelah kata laula fi ghalibi ahwaliha, di mayoritas keadaannya. Wa huwa wuqu'ul kaunil ami ba'daha, yaitu adanya kaun am. Kaun am sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, kaun am itu artinya adalah semata-mata menunjukkan keberadaan sesuatu. Beda dengan kaun khas. Kalau kaun khas ini cuma tidak hanya menunjukkan keberadaan sesuatu, tapi diiringi dengan kondisi khusus. Ada sambil tidur, ada sambil duduk misalkan, maka ini kaun khas. Tapi kalau semata-mata menunjukkan makna adanya sesuatu, maka inilah kaun am. Ya, wa huwa wuqu'ul kaunil ami ba'daha, yaitu adanya kaun am, kata-kata yang menunjukkan makna keberadaan sesuatu secara umum ba'daha, setelahnya. Qad istaqarra wa thabata hadzal hukmu wa huwa hadful khabari. Maka idza kana al-mubtada'u nasan fil yamini ay al-halafu wal qasamu. Maka telah tetaplah hukum ini, yaitu menghapus khabar. Idza kana al-mubtada' nasan fil yamin. Keadaan kedua adalah maka hukum ini tetap, yaitu menghapus khabar juga dalam keadaan apabila mubtada'nya ini tegas menunjukkan sumpah. Apa yang dimaksud dengan yamin di sini? Maksudnya adalah al-halaf wal qasam. Ya, halaf qasam artinya sumpah. Kemudian keadaan yang ketiga adalah wa kadza yudzafu al-khabaru wujuban idza waqa'a ba'da wawin afadat al-ma'iyata nasan. Begitu pula khabar kita wajib hapus dari kalimat apabila dia terletak setelah kata waw, di mana wawnya di sini secara tegas menunjukkan makna kebersamaan. Kemudian keadaan yang keempat, wa kadza yuhdhafu wujuban qabla halin. Begitu pula khabar ini wajib dihapus apabila dia terletak sebelum kata yang secara makna dia bisa kita dudukkan sebagai hal dalam kalimat, namun halnya ini la tasluhu an takuna khabaran, dia tidak cocok untuk menjadi khabar lil mubtada'i, untuk mubtada' dalam kalimat tersebut, alladzi khabaruhu qad utmira, yang khabarnya ini ternyata qad utmira. Apa yang dimaksud dengan qad utmira? Qad khudifa wa qaddira, yaitu khabarnya khudifa dihapus, wa qaddira ya dilesapkan. Tsumma kemudian masalah Ibnu Malik memberikan contoh bi masalah ini dengan 2 contoh. Contoh yang pertama adalah di mana al-mubtada'u masdarun, mubtada'nya berupa masdar, wasani al-mubtada'u ismu tafdilin mudhafun. Yang kedua adalah mubtada'nya berupa isim tafdil yang diidhofahkan ke masdar.
Ikhwataliman rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah 4 keadaan yang disampaikan oleh Ibnu Malik tentang wajibnya menghapus khobar. Keadaan pertama adalah ini apabila dia terletak setelah kata laula, namun ada rinciannya tentunya sebagaimana yang kita sampaikan kemarin. Kemudian apabila mubtada'nya itu kata tegas ataupun teks, ya dia secara tekstual kata tegas untuk sumpah. Kemudian juga ada rinciannya apabila mubtada'nya itu adalah kata-kata yang ini bisa dimaknai sumpah, bisa dimaknai bukan sumpah. Lalu bagaimana? Kemudian tadi yang barusan kita baca adalah apabila dia terletak setelah kata waw yang maknanya tegas juga. Maknanya tegas juga. Nah, secara tekstual ataupun kontekstual menunjukkan makna kebersamaan. Kemudian yang terakhir adalah apabila mubtada'nya berupa masdar atau isim tafdil diidhofahkan ke masdar, kemudian setelahnya itu ada kata yang berkedudukan sebagai hal, dan secara makna kata yang sebagai hal ini nggak cocok kita jadikan khobar dari kalimat tersebut. Maka ini menunjukkan adanya khobar yang dihapus, dan nanti takdirnya ataupun kalau kita munculkan khobarnya lagi, munculnya adalah kata idakana atau iskana. Sekarang kita akan bicarakan tambahan penjelasan dari Pensyarah di mana akan disampaikan oleh beliau keadaan-keadaan wajib menghapus mubtada. Tatimatun penutup. Lam yata'arrad Ibnu Malikin rahimahullah fil Alfiyah. Ibnu Malik rahimahullah fil Alfiyah, dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik ataupun bait-bait syair Alfiyah Ibnu Malik, ini beliau lam yata'arrad, tidak menyinggung, lima wadi'ah, untuk tidak menyinggung kondisi-kondisi hadfil mubtada'i wujuban, di mana mubtada'nya wajib dihapus. Maka dalam Alfiyah ini sama sekali Ibnu Malik tidak menyinggung tentang pembahasan kapan mubtada wajib dihapus. Wa qad dzakaraha fil kafiyati. Namun beliau sebutkan pembahasan ini dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah yang merupakan asal dari Alfiyah. Wa ana azkuru asyharaha kama yali. Dan aku akan sebutkan keadaan yang paling masyhur sebagaimana berikut ini. Maka ini berarti sebagian keadaan berarti. Ya, sebagian keadaan yang disampaikan oleh Pensyarah, yang ini dianggap oleh Pensyarah sebagai paling masyhur untuk kapan kita wajib menghapus mubtada. Kita baca dulu yang pertama. Al-awwalu, yang pertama adalah an yakuna khabaruhu na'tan maqtu'an lil madhi au dhammi awid dhami awid tarakumi. Di mana khobarnya merupakan na'at, dan dia maqtu', terputus. Apa yang dimaksud dengan terputus di sini nanti kita lihat contoh. Ilmadhi, untuk tujuan madah, untuk tujuan pujian. Awidzam, atau untuk mencela. Awid tarakumi, atau untuk menunjukkan rasa kasih sayang atau rasa kasihan. Contohnya adalah dalam kalimat iktadi bi umara al-adilu. Iktadi, teladanilah, bi umara, Umar, al-adilu, seseorang yang adil. Maka di sini dibaca al-adilu marfu', yang secara secara teks dan konteks ini memungkinkan untuk kata al-adil ini kita jadikan naat untuk kata Umar. Cuman di sini kita putus. Jadi kita putus dari kata Umar. Jadi kita anggap kata al-adil ini terputus dari kata Umar, sehingga di sini tidak kita jadikan naat dari kata Umar. Tidak kita jadikan naat dari kata Umar. Kenapa demikian? Nanti sebagaimana nanti tadi dibaca oleh Pak Rudianto, Pensyarah mengatakan karena ada tujuan balaghah, ada maksud-maksud balaghah di sini. Sehingga di sini yang sebenarnya ini kata al-adil bisa dijadikan naat dari kata Umar, tapi kita putus sehingga adilnya di sini tidak kita baca majur, malah kita baca marfu'.
Nah, ini nanti menunjukkan bahwasanya kata al-adil ini merupakan khobar dari sebuah mubtada yang dihapus. Kemudian contoh yang menunjukkan dam celaan. Ijtanibil laima al-khasisu. Ijtanib, ya jauhilah al-laim, orang yang tercela itu, al-khasis, yang buruk atau yang tidak sopan atau yang jelek. Kemudian yang menunjukkan tarahum, rasa sayang ataupun rasa kasihan dalam kalimat tasaddaq alal fakiri. Bersedekahlah kepada orang fakir. Al-kabir terutama orang fakir yang tua. Kal aslu, maka pada asalnya an-na'ta fi hadhil amthilati, na'at pada contoh-contoh tadi, yatba'u al-man'uta fil i'rab, mengikuti man'utnya, kata yang disifati fil i'rab, dalam sisi i'rabnya, dari sisi i'rabnya. Maka harusnya al-adil itu dibaca al-adili, kemudian al-khasis dibaca al-khasisa, kemudian al-kabir dibaca al-kabiri. Harusnya demikian. Walakin akan tetapi ya juzu qat'uhu. Akan tetapi kita boleh putus. Boleh kita putuskan hubungan antara na'at dengan man'utnya dari sisi i'rab. Sekali lagi dari sisi i'rab. Kemudian ila raf'i, kemudian kita jadikan dia marfu'. Na'atnya kita jadikan marfu' li ghardin balaghiyin, untuk tujuan balaghah. Yaitu huwa ahamiyatu hadhil kalimat. Itu untuk menunjukkan ahamiyah, urgennya hadhil kalimat, kata tersebut. Wa tawjihun nadhari ilaiha, dan untuk mengalihkan pandangan kepadanya. Bijak liha jumlatan ukhra, dengan menjadikannya kalimat yang lain. Jadi dianggap kayak kalimat sendiri, cuman di sini ada mubtada yang dihapus. Wa yaruju min kauniha na'tan, sehingga dia keluar dari statusnya sebagai na'at ila kaunihi khabaran li mubtada'in mahdhufin wujuban, kepada statusnya sebagai khobar dari sebuah mubtada yang dihapus secara wajib. Yang mana mubtada'nya ini kalau dimunculkan, munculnya adalah kata huwa. Maka untuk contoh kalimat tadi, maka untuk iktadi bi umaro al-adilu, maka kalimat lengkapnya adalah iktadi bi umaro huwa al-adilu. Kemudian ijtanib al-laima huwa al-khasisu, tasaddaq alal fakiri huwa al-kabiru. Maka di sini untuk naatnya al-adil, al-khasis, dan juga al-kabir semuanya marfu karena dianggap sebagai khobar dari kalimat yang baru di mana mubtadanya dihapus. Kalau dimunculkan, munculnya adalah kata huwa. Dan di sini kenapa boleh demikian? Karena tadi ya untuk lebih memfokuskan kepada siapa yang dimaksudkan di situ. Iktadi bi Umar. Siapa Umar? Huwal adil. Tasaddaq alal fakir. Siapakah orang fakir yang harus kita sedekahi? Terutama huwal kabir, yaitu orang fakir yang tua. Maka untuk taujihun nadhar, untuk lebih memalingkan pandangan, untuk lebih memfokuskan kepada siapakah yang dimaksudkan dari yang disebutkan di sini. Contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun 91-92, Allah katakan subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Alimil ghaibi wasyahadah. Dia adalah zat yang maha mengetahui hal yang gaib dan juga mengetahui hal yang nampak. Fata'ala amma yusyrikun. Maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Maka pada alimil ghaibi wasyahadah, faqad qara'a Nafi'un wa Abu Bakrin wa Hamzatu wal Kisaiyu bi raf'i alimin. Nafi', kemudian Abu Bakar, kemudian Hamzah, Hamzah dan Al-Kisai membaca kata alim ini dengan marfu'. Alimul ghaibi wasyahadah. Padahal ini kata alimnya ini bisa kita jadikan naat untuk lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di marfu'? Ya karena tadi dengan tujuan balaghah. Ya. Maka Nafi, Abu Bakar, Hamzah dan Al-Kisai membaca rafa untuk kata alim.
Itu pada alimil ghaibi dibaca alimul ghaibi. Ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin. Karena didudukkan sebagai khobar untuk mubtada yang dihapus. Ya, takdirnya apa? Takdirnya huwa alimul ghaibi wasyahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui yang ghaib ataupun yang nampak. Wa qara'al baquna, namun para ulama qiraah yang lainnya membaca alimnya ini bil jarri, ya, dengan majrur, ala annahu sifatun, sebagai sifat atau sebagai naat lil ismi al-karimi. Kalau di tempat saya lil ismi al-karimi, atau di tempat antum mungkin lil lafdil jalalati, untuk lafaz jalalah Allah. Itu pada ayat sebelumnya, subhanallahi amma yasifun. Kemudian alimil ghaibi, ya, kata alimi majrur karena naat dari kata Allah, lafaz Allah di ayat sebelumnya. Atau kalau menurut Nafi, Abu Bakar, Hamzah, dan Al-Kisai, kita baca marfu alimul ghaibi sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Baik, jadi untuk yang pertama ini adalah ada unsur balaghah di sini. Baik, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Kita lanjutkan untuk keadaan yang 2, 3, dan 4 di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.